Coba jangan buru ya. Miring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma fasalli wa sallim wa majid wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-ayah. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, irhamu mautakum bis sadaqah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun bapak-bapak para jamaah riungan, urang sanggakeun puja kalawan syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah, urang sadayana kita semua bisa berkumpul di dalam tempat ini dalam rangka mengijabah undangan keluarga besar Abah Iping dalam rangka haul yang pertama. Mudah-mudahan Abah Iping beserta keluarganya yang telah meninggal dunia, Allah berikan rahmat yang begitu indah. Allah terangkan kuburannya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan mudah-mudahan anak-anak Abah Iping, cucu-cucunya, mantu-mantunya jadi anak yang soleh dan solihah, menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang getol untuk beribadah, mengabdi kepada Allah untuk meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita, pahlawan revolusi Islam, manusia teladan sepanjang zaman, manusia sumber kepatutan yang perlu kita tauladani, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil uzma nanti. Beliau adalah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya, juga termasuk kita. Mudah-mudahan kita nanti di padang mahsyar berada di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang saya hormati dan yang saya muliakan, keluarga besar Abah Iping, wabil khusus Mang Aab, saudara saya, juga semuanya, wabil khusus Abah Haji Azam, para tokoh masyarakat, para hujaj, para asatid, para ustadz, para qori, para santri, tetangga handai tolan yang jauh dan yang dekat yang telah menghadiri acara ini. Ini bukti bahwa kita ingin selalu bersilaturahim, mengijabah undangan keluarga besar Mang Abah Iping. Mudah-mudahan kita mendapatkan siraman rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali dalam makolahnya beliau mengatakan bahwa manusia punya dua unsur. Yang dua unsur ini butuh diberi makan. Maka jika dua unsur ini seimbang, maka akan menyebabkan hidup kita adalah seimbang. Bahasa rajeknya the lines of balances, keseimbangan hidup. Apa yang dua ini? Kadangkala yang satu dikasih makan, yang satu tidak. Yang satu dikasih makan, yang lain tidak. Maka akan terjadi kehidupan yang begitu pincang, kehidupan yang tidak stabil. Maka apa dua faktor ini yang dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali? Kita tahu bahwa Al-Imam Al-Ghazali adalah Hujjatul Islam, ulama yang paling populer dalam ilmu tasawuf, sehingga beliau menelurkan karya yang begitu monumental seperti kitab Ihya Ulumuddin yang setiap malam Jumat diaji di Cilongok, yang setiap malam Selasa diaji di Cilongok, dan alhamdulillah guru kita mengajarkan kitab itu, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya walau butir demi butir, untayan kata demi untayan kata dalam kitab itu. Insya mau tahu yang dua ini? Mau tahu apa kagak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Hah? Tahu banget apa tahu aja? Apa kata Imam Al-Ghazali? Mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Yang pertama, badan kita terdiri dari jasad. Jasad itu fisik, seperti mata, terlihat mata kita dua. Kepala kita berapa? Satu apa dua? Satu ya. Tangan kita dua, kaki dua, kemudian perut, itu namanya jasad. Maka agar stabil pola kehidupan kita, akal stabil bekerja kita, bagaimana kita mengadakan aktivitas seperti setiap hari, the all of activity, bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa nyangkul, bisa dagang, bisa tidur sama istri, bagaimana itu? Maka badan kita harus dikasih makan. Apa makannya? Seperti kezo, bahasa Jepang bilang nasi, kemudian bubur, kacang dan sebagainya. Itu adalah makanan jasmani. Ketika kita makan, maka badan kita itu sehat. Betul? Betul? Kita bisa bekerja untuk mencari duit untuk anak istri, dibelanjakan untuk ibadah. Kita bisa berdagang, pergi ke sawah dan sebagainya, karena badan kita dikasih vitamin, dikasih nutrisi, dikasih mineral, agar badan kita kuat untuk menjalankan aktivitas yang aktivitas itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ngeriung ke sini alhamdulillah karena kita habis maghrib makan, tapi sekarang belum makan, tanggungan tuan rumah. Betul? Alhamdulillah kita bisa mengayuh sepeda, membawa motor, nyetir mobil, karena kita badan kita sehat. Alhamdulillah. Cuma ingat, bukan hanya badan yang harus kita makan. Ada satu lagi yang teristimewa. Badan ketika kita mati, maka badan seindah apapun akan dikubur. Katanya dia adalah orang terganteng di Rajab. Begitu dia mati, tetap oleh keluarganya akan dipindahkan ke tempat
yang kadang mungkin tempat itu hutan atau tempat itu sawah, yang jelas dia akan diusir dari rumahnya. Betul? Betul? Maka bapak-bapak begitu bikin rumah begitu indahnya, punya mobil bagus, punya tabungan miliaran, istri montok denok susunya monyong, tetap kalau kita sudah mati kita akan dibuang dalam tanda kutip. Apakah ikhlas istri kita mengubur kita di atas kasur? Walaupun katanya cintanya 1000 cinta mati, my love just for you, my heart just for you forever. Ngertiin tak? Ngertiin tak? Lagi ngerti sarwa. Katanya cinta mati, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Bohong. Kalau suami mati pasti diusir dari rumah. Betul? 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 Maka kehidupan ini jangan terlalu kita terbebani. Kita pengen bikin rumah sampai kerja lembur, sholat maghrib dilupain. Naudho, kita lupa sholat, kita lupa sodakoh, anak yatim terbengkalai, janda-janda tua terbengkalai, sementara janda muda banyak yang ngasih duit. RT gawean ya. Benar? Benar? Awas! Kadangkala kita akan terpana dengan kehidupan ini. Sikut kiri, tendang depan, jejak belakang, mendapatkan posisi kehidupan di dunia. Padahal itu nihilitas, tidak ada apa-apanya jika tidak ditasarufkan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Islam kagak boleh punya motor. Silahkan punya motor. Berarti kita nggak boleh punya Pajero. Silahkan punya Pajero. Berarti kita nggak boleh punya istri montok. Harus. Sebab kalau kurus kayak memang nggak merangsang. Betul? Silahkan. Betul. Sebab kalau petot mah susah tidurnya. Betul? Yang cakep silakan. Tapi anggap itu adalah vitamin untuk menuju Allah. Betul? Anggap itu nutrisi untuk mendekati Allah, sehingga dunia kita pandang biasa-biasa saja. Yang terpenting adalah ruhani. Faktor yang kedua dari kita adalah ruhani. Setelah badan makan pepais, minumannya adalah air mineral dan sebagainya, maka ruhani kita juga butuh makan. Apa makanan rohani? Baca surah Yasin, takbir Allahu Akbar, kalimatut tauhid la ilaha illallah, barang la ilaha illallah. Kata kanjeng Nabi, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang terakhir? Selamat datang kepada guru kami, orang tua kami Al Habib Husain. Habib. Ya, alhamdulillah. Semakin mulia riungan kita kedatangan Habib. Alhamdulillah. Oh, mana mah haji? Ya hawal abah ibing mah ada Habibnya. Alhamdulillah. Darah Habibnya darah Rasulullah, orang mah darah Fir'aun merenya. Benar. Maka Habib mah darahnya darah Rasul. Habib mah tidak ada mantan Habib. Kalau kiai banyak kan mantan kiai. Banyak mantan kiai. Betul. Ahlan wa sahlan. Ya. Alhamdulillah. Mangga silakan ya Habib. Ya, ya. Nanti salamannya beres selesai ngeriung. Alhamdulillah. Riungan kita ada Abah Haji. Oh, alhamdulillah. Kita doain Abah-abah Haji nih, ya, tokoh-tokoh masyarakat kita biar pada panjang umur. Biar pada panjang umur. Oh, anak-anak kecil tuh yang hadir biar pada jadi kiai tong. Ya, biar pada jadi kiai. Mau jadi kiai, mau jadi bos. Ah, nggak apa-apa, susah juga. Insya Allah kalau jadi kiai banyak duitnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah.
tanah yang mulia Bapak, tanah yang diinjak oleh darah Rasulullah. Maka kalau ada Habib salaman Bapak ya. Alhamdulillah. Kalau yang tadi yang Haji Habib palsu, Habib duit disawet dengan Haji kencang, tadi sawet sama repek. Ya, ulama lain tinggung beneran. Sebab babaturan asa-asa alhamdulillah. Jadi kurang boga majelis pengajian, majelis malam Rabuan di Tanjakan, baca maulid dengan habaib, baca manakib Tuan Syekh Abdul Qadir dengan Ustadz Fahmi dan sebagainya. Alhamdulillah. Sebab ingin Pak, kata maqalah ulama, al arwahu junudum mujannadah. Nih, sekarang ruh kita sedang berkumpul. Seandainya ruh kita sering berkumpulnya dengan orang-orang soleh, maka ketika kita mati, ruh itu akan mencari di mana perkumpulan saya. Biasa kita dengan Abah Uci, biasa dengan para alim ulama, maka ruh kita akan menyatu ke sana. Maka kalau di dunia, maaf, kita seringnya berkumpul tukang adu ayam dengan tukang tukang zina, tukang nonton dan sebagainya, maka ruh kita akan berkumpul seperti orang-orang yang di sana. Naudzubillah. Maka yuk bapak-bapak, mumpung kita dikasih umur panjang oleh Allah, dekatin habaib, dekatin ulama, dekatin kiai. Di mana majelis taklim ada, ikut. Di mana marhaba, ikut. Di mana manakib, ikut. Biar ruh kita bersama orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Jadi ada dua faktor. Yang pertama adalah jasmani atau jasad. Yang kedua ruhani. Nah, ini harus balance, harus seimbang. Jasmani dikasih makan, maka ruhani juga butuh makan. Jasmani makanannya nasi, kalau ruh makanannya ngaji. Betul. Jasmani makanannya adalah ayam, maka ruhani makanannya Al-Quran. Alhamdulillah. Jasmani makannya martabak telur, maka ruhani makanannya maulid Rasulillah. Dan itu kalau seimbang, insya Allah badan kita akan mengikuti ruhani. Bagaimana nikmat begitu indah bersama habaib kiai dengan melantunkan ayat Al-Quran dan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau dilihat mah pantat kita mah kan pantat neraka ya. Betul. Kok pantat neraka? Tadi dari mana? Dari tahlilan pertama udah geset, betul nggak? Nggak kayak nonton TV dari jam 8 jam sampai jam 12 kuat, betul nggak? Itu berarti pantatnya pantat neraka. Mata kita mata neraka. Kalau melihat Quran sekedip baru ngantuk, tapi terlihat jahe montok, waduh, subhanallah, betul nggak? Itu ingin membuktikan apakah kita pantas atau tidak masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tanya, semuanya ingin masuk surga apa masuk neraka? Surga. Cung, ada nggak yang pengen ke neraka? Ya, kasih duit 100.000. Ayo wah. Maka dong ngaji sok disawer baik. Siapapun orangnya Bapak, jangankan kita beragama Islam, dekat dengan para habaib, dekat dengan para ulama, dan senang mendengarkan untayan Quran, kita jawabannya pasti ingin ke surga. Orang-orang yang di sana saja, yang tidak mau sholat, yang tidak mau sodakoh, tidak mau ngaji, ketika ditanya, hey men, lu kalau mati pengen surga apa neraka? Tuh surga lah coy. Betul gak? Lu kagak ngaca, lu kan kagak pernah sholat. Ya emang sih gua kagak sholat, tapi kan Allah Maha Pengampun, bujet. Betul gak? Mereka saja yang tukang maksiat pengen ke surga, apalagi kita yang insya Allah tukang ibadah tentu ingin ke surga. Kan begini sekarang ada orang begini,
kita ngajak ngaji sama orang, coy kita ngaji yuk. Lu ngajak, lu aja yang ngaji belum tentu ke surga, betul nggak? Lu ngaji aja belum tentu ke surga, ngajak-ngajak gua tuh, betul nggak? Ya jawab, coy. Gua yang ngaji aja belum tentu ke surga, apa lu yang kagak pernah ngaji ngerabak lu ke neraka? Begitu, betul nggak? Kan surga itu punya Allah, neraka itu punya Allah. Bisa dong orang yang ahli maksiat ke surga? Bisa kagak? Bisa kagak? Menurut otak bisa, tapi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Apa janji Allah? Orang yang ibadah ganjaran, orang yang maksiat itu disiksa. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Betul? Orang yang senang sholat, insya Allah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saya hanya menyadarkan diri saya sendiri. Kenapa kok kiai ustadz ngomongnya surga neraka? Yang memang itu tujuan kita. Kita di dunia hanya sementara. Abah Ajam, barah abah umur abah? Ayeuna kula ya? 70 ya, 70. Tuh kan? Cak abah aja mah ngora bae. Lamun ditawaran parawan pasti daek. Gitu. Ngora bae abahnya. Kula 42. Ya kan, kurang semakin poe teka rasa. Hidup nambah 60 tahun. Huis di luhur ayah huisan, tapi di handap mah hideung keneh. Bener dah. Untuk nukri lamun nyengir urang indah terpesona, kiwali lamun nyengir jalma seuri sabab hiji doang ompong. Bener dah. Lamun kabangi awewe cenah ganteng ya kan, muka berautnya indah, tapi kiwari mukana beraut kawat-kawat berduri. Betul. Keur mah bukna harideng begitu kiwari bukna geus pararutih. Bener dah. Mata keur mah begitu menatap indah, kiwari mah matana celong karena kurang bergizi. Betul. Subhanallah, itu dunia. Dunia diawali dengan tidak ada, maka nanti kita akan tidak ada. 3 tahun kemarin Abah Iping masih ada di dia, di Arab imah nongkrong dia, aya nu lewat nanya euy ka mana sia. Lamun tiap malam Rabu ngaji kakula ka tanjakan ji Abah hayang ngaji, mangga bah di dia malain ngaji silaturahim kula hanya maca kita belentik teu naon cak Abah teh, nu penting Abah bisa silaturahim. Alhamdulillah Keria berhadapan ke jengkula darah jarah ka Abah gede dahlan babarengan tiap malam Rabu kiwari Abah Iping geus eueuh, tapi geus eueuh ge jasadna doang, ruh namah tetap neulekeun urang, neulekeun anakna. Lamun anakna pasia Abah Iping ceurik, lamun anakna parasia Abah Iping ceurik, jalema kudu nama lebih nurut ketika kolot eueuh ketimbang kolot ayah. Lamun kolot ayah palingnya nyaho ketika di pinggir, nyaho ketika dikasih berita, tahu ketika dikasih kabar. Tapi begitu orang tua kita meninggal dunia, kita di berbagai mana tempat pun orang tua kita selalu akan mengawasi kita. Urang pindah ke Lampung neulekeun kolot urang pindah ke Jakarta neulekeun kolot urang pindah ke Bali neulekeun kolot urang pindah ke Mekah neulekeun kolot urang. Maka pantas ketika orang tua tidak ada, kita lebih harus soleh ketimbang orang tua kita masih ada. Urang mah keur kolot aya nyahun ge, lamun deket jeung urang sia ulah para sia bae, dibere nyaho deui ulah pas sia bae. Tapi kolot urang geus eueuh justru teu dibere nyaho, anjeunna nyaho. Sebab dibere ku Allah keistimewaan orang meninggal dunia bisa melihat anak cucu dan keturunannya sepanjang jagat, sepanjang masa, sampai ketika ada lagi masa kiamat. Subhanallah. Ieu mah anak alakur lamun kolot keur aya keneh. Kolot eueuh be anak para rahasia. Ieu boga aing, motor boga aing, imah boga aing, padahal kolotna ceurik di alam kubur. Lamun urang karunya ka kolot ulah pasya. Cina kula mah karunya ka kolot, tapi pagaweana pasiap jeung ngadaulur. Bullshit. Non bullshit. Bohong. Betul?
betul. Berarti ya Mang Aab ke jeung keluargana duh karunya kakolot Pak zaman kiwari ngayakeun kos ieu teu duit teu cukup saeutik duit ya 5 juta mah beak betul. Lamun hoka duit ilmuan moal daek ih naon aing ngaholan kolot aing duit aing beak bayana teu ngaji padahal cak Kangjeng Nabi irhamu mautakum bis sedekah. Lamun urang karunya kakolot yo sedekah nu loba riungan di tepaku mangap ulah lauk kotok bosen kapungan daging itu sebab karunya kolot bener tak. Aya masjid dibangun tempelkeun 2 sak kejeung Abah Iping, aya pondok dibangun tempelkeun 5 sak kejeung Abah Iping. Tah irhamu mautakum bis sedekah urang kudu karunya kolot sebab moal aya anak lamun eueuh kolot bener tak kagak bakalan ada anak kalau tidak ada orang tua. Maka maaf saya bukan ngajarin dalam perspektif ilmu fikih, dalam tinjauan ilmu fikih boleh anak ngambil duit, boleh orang tua ngambil duit anak walaupun orang tua tidak izin. Maaf si Jaed punya anak namanya si Bakar, Jaed punya anak namanya si Bakar. Ada kan nama Bakar? Enggak ada ya? Itu Jaed punya anak namanya Bakar. Berarti yang jadi bapak siapa? Jaed. Begitu Bakar punya istri, ternyata istrinya tidak soleha, ngasih ke bapaknya istrinya ngambek, ngasih duit ke ibunya istrinya ngambek, maka Jaed boleh ngambil duit Bakar kalau Bakar tidak ada. Sebab kenapa? Apa yang dipunyai oleh anak adalah punya bapak. Betul? Bahasa Sundana boga anak ita boga bapak, tapi boga bapak lain boga anak. Tah nu bener mah kitu kan urang masalah kabalik boga bapak boga anak lain boga bapak. Kabalik dong, kabalik urang mah. Maka aya kena istilah lamun bapak kaya anak jadi raja, anak jadi anak kaya bapak jadi pembantu. Bener tuh anak nak kaya bapak na dipanggil di kampung bah geus ka dieu be milu terus naon abah gawena geus abah mah ulah gawe ngepel be imah bloon ku eta gawe tuh nya tuh anak kaya orang tua jadi pembantu. Naudzubillah. Kalau bisa bapak berilmu, saya kasih tahu malam ini kalau bapak punya rezeki orang tua masih hidup sempatkan untuk bapak. Bapaknya sudah meninggal dunia, gaji bapak 4 juta, ambil 100.000 kasih ke masjid nih panitia masjid, saya sedekah niatkan buat orang tua saya. Tiap hari Jumat tiap punya rezeki, wallahi saya ngomong tidak akan berkurang rezeki bapak, tidak akan kurang keberkahannya rezeki bapak kalau selalu ingat kepada orang tua. Insya Allah, ini mah gimana tidak berkahnya gaji di pabrik 7 juta, tapi maaf anak yang satu kagak mau sholat, anak yang kedua minum-minuman terus, istri ketabrak motor, rumah dicuri pencuri, mobil ketabrak. Naudzubillah. Introspeksi lah kan saya suka salat. Ingat, berarti hak orang tua belum Anda keluarkan. Mudah-mudahan kita jadi anak soleh Pak ya. Amin. Amin ya robbal. Lah pahirup mangen sakieu doang. Urang teu boga boyas hayang masak bisa nginjem ka tatangga. Cak tatangga teh sia mah nginjem bae bisa telepon babaturan pakai WA, guys, aing dek masak teu boga beas, guys. Kan gitu. Dijawab kebetulan, siap guys, ya ambil di anak ada sekarung, oke guys, OTW, kan gitu. Kecuali mah loba, urang teu boga bias bisa nginjem cak tetangga, siapa nginjem bae bisa WA ka babaturan. Cak babaturan cak can gajihan men, bisa kanu lain. Tapi lamun urang geus di kuburan, jasad urang tinggal di kuburan dibungkus ku buah putih.
gede kuburan, dek kaya, dek miskin, dek pejabat, dek rakyat, dek RT, dek lurah sarua bae, gedena kuburan mah bener. Lebarna ngan 1 meter, panjangna sesuai panjang ukuran badan kurang, lamun buat lamun awakna pendek paling 1,5 meter. Bener. Lamun awakna jangkung kira-kira paling 2 meter. Kok mau lamun gede doang kori tadi mah ngabiakeun taneuh. Paling gede gitu lamun pae pan kudu digotong bener tuh. Pan berat tuh ngegotong eta. Mending lamun anu daekeun. Lamun teu barangna ka bakal jalan jai. Oh. Urang lamun pae saha nu ngagotong lamun lain dul. Dulur urang lamun pae saha nu ngaduk kuburan lamun lain tetangga, maka hirup mah ulang-ulang sombong karak mentang-mentang boga mobil anyar we deh. Eta mobil aja teu menang di deuleu ku tetangga. Sia naon geuleun we dek mobil aing. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Ya Pak, urang respon. Urang muhasabah, introspeksi bahwa kehidupan ieu kan sakieu. Urang teu nyaho isuk pageto bakal urang paeh, urang bakal ninggal. Oh, ku jelema di agung-agung, saeta mah jelema kaya, gajihna ge gede. Pamajikanna ge opat di mana-mana, dirajeg bae hiji. Nyogulis jasa doang artis, encan di Lampung opat. Oh. Tapi lamun paeh pasti nyawan, bener. Bener dah? Bener dah? Ya Allah. Presiden Soeharto 32 tahun menjadi pemimpin Indonesia, hartanya di mana-mana, anaknya milioner, miliarder, banyak hartanya. Tapi ketika Israel datang, apakah minta sama Israel? Israel maaf, jangan kau cabut saya, sebab saya Presiden RI 32 tahun. Apa begitu? Tidak bisa. Tetap Pak Soeharto meninggal dunia. B.J. Habibie orang terpintar sedunia. Siapa yang merangkai pesawat terbang? Beliau B.J. Habibie. Intelektualitasnya hebat, karyanya monumental di perteknologian, tapi dipanggil oleh Allah meninggal dunia sampai sekarang. Betul? Betul? Tuh rentetan orang-orang hebat, rentetan orang-orang kaya, nu kaya bae paeh, komo nu susah jengker. Bener gak? Bener gak? Presiden bae ninggal, komo RT modal. Bener gak? Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, orang mah, bapak-bapak saya mah hanya ngasih tahu, menyadarkan yang belum sadar. Kalau bapak masih terbuai dengan dunia, udah-udah dunia, kagak keburu sholat, udah-udah jabatan, gara-gara jabatan meninggalkan sholat dan sebagainya. Pengajian setiap minggu sekali saja di masjid, tidak bisa menghadiri pengajian. Mau kemana hidup kita kalau bukan mau ke Allah? Ke Allah. Nu ngaji nu karolot doang abah ajam ke jeung babaturana budak ngora kamarana. Wih, nggak level ngaji mah, kita mah masih ngora guys, masih muda guys. Wih, emang ngaji jeung kolot doang, emang paeh kolot doang, bener dong? Budak ke paeh, bener dong? Ayo budak ngora paeh, paling loba tawuran kabacok celurit paeh, kata berak mobil paeh, ya kan? Nyemplung ke kali paeh. Dah, ari kolot mati lo di mah bae, ya kan? Subhanallah, artinya apa? Al mautu ya tibatatan wal qabru dukul amal. Mati itu datangnya tiba-tiba. Kurang kerieu ngawatkeun keur ngarieunya. Begitu isuk teh ngadengnya, ih mang anu paeh. Piraku keur penting jeung aing ngariung rerendengan. Piraku di bayar mah teu piraku. Bener tuh? Eta gitu. Ih, keur penting jeung aing di pos kampling keur main catur poin disakak sater paeh. Piraku paeh, di atuh paeh mah teu piraku. Bener tuh? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang waktu kita mati, waktu kita meninggal dunia, maka tidak bisa, kata kita, malaikat, bentar sih, saya pengen merendek dulu istri saya, dia udah medok tuh montok, mana nggak pakai cangcut lagi. Apa bisa begitu?
nehi kata malaikat. Nehi kecuali mungkin para waliun min auliyaillah. Ya. Seperti Kangjeng Nabi begitu datang Israel, assalamualaikum. Ya, Rasul lagi sakit. Kata Rasul, ya Fatimah anakku, tolong coba siapa itu di pintu yang assalamualaikum. Fatimah menghampiri, ternyata pakai jubah hitam. Kata Fatimah, nggak tahu ya ayah siapa itu. Coba suruh masuk. Kata Kangjeng Nabi Muhammad, itu adalah Israel yang akan mencabut nyawa ayah. Apa kata Kangjeng Nabi? Wahai Israel, tolong jangan dulu cabut nyawaku. Aku ingin sholat 2 rakaat dulu. Tuh Nabi pangkatnya. Urang kermen gapleh datang Israel. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Enan sia nyabut nyawa teh. Gedeung aing. Encan ieu ya encan menang. Nya aing karak menang kieu-kieu doang sekedar ya. Nauzubillahimin dzalik. Urang mah pas moal bisa. Ari para wali mah Pak endeup ninggal teh nyaho. Nyaho endeup ninggal. Nyaho datang. Panggil anak-anak. Nah, kadaria anak-anak kadieu. Naon Pak? Gedeung. Abah hendak balik. Abah hendak balik. Tolong naon siapkeun kuburanna belah ditu. Begitu. Dong mamang tong kadari abah hendak paeh. Abah ira paehna maka diheula. Tuh sawah deket pinggir kali ke Jemneng. Sawah di ditu ke Jemneng. Emang boga sahabah, nyauting boga saha meureun. Sawah batu di bikeunan. Allahu Akbar. Udang mandek paeh bae ngabeuratkeun kana dunia. Maka mata buduna mim ba'di. Kalau para nabi mah pesannya begitu, mata buduna mim ba'di. Apa yang kau sembah kalau saya tidak ada? Tidak memikirkan materi. Lamun urang mah kabalik, mata kuluna mim ba'di. Kalau saya sudah meninggal dunia, abah geus paeh sia dahar naon dak. Mikiranna beuteung bae pitayeun. Bener teu? Beuteung mata kuluna mim ba'di. Dahar naon sia ceng lamun abah geus paeh. Nong, dahar naon sira nong lamun kita wis ninggal. Beuteung. Bener. Nabi mah mata bodona mim ba'di. Apa yang kau sembah nanti begitu aku sudah tiada? Maka jawabannya Allahu la ilaha illallah. Susah, kaya, sedih, bahagia, tetap kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Awas, ini akidah, jangan tergadaikan dengan kepentingan apapun. Nauzubillahimin dzalik. Akidah dipertahankan sampai ruh ini meninggalkan jasad, nyawa dicabut oleh Allah, tetap kita kalimatun afdalu minna la ilaha illallah. Awas jangan berubah. Sekali tetap la ilaha illallah, maka sampai badan tidak ada nyawa tetap la ilaha illallah. Ya, maka bapak-bapak sehabis sholat dawamkan 100 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu wayahnya 100 atau 50 terserah, yang penting baca. Sebab kenapa? Kata ulama, kita nanti meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan kita. Lamun biasa jam hiji penting nyekel handphone lalu film porno paehna kos kitu. Naudzubillah. Jam 2 penting lain tahajud nyekel tasbih muka handphone WA ke jeung janda. Naudzubillah. Nyekel tasbih malah nyekel handphone. Saumuran urang mah handphone ala kadarna bae. Minimal di handphone aya 100 juta lah jeung transfer. Ala kadarna bae, ulah teuing handphone kamalinaan. Ieu mah ngising update status. Lagi ngising guys. Beker ngariung guys. Woi. Ya kan? Ya Allah, nu kabar, halo guys. Woi, update status lekon di sawah be. Halo guys, lagi macul. Batur mah update status hebat di hotel guys, ya kan? Puncak guys.
Ya kan Mekah guys, iya mah bating pinggir kali, guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa artinya? Yuk bapak-bapak, usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada para jamaah yang belum dekat dengan Allah. Yuk kita deketin Allah. Dengan apa? Dengan puasa Senin Kemis, dengan membaca Al-Quran, dengan sodakoh, dengan kerja. Ayo kerja, nggak apa-apa. Kerja pabrik boleh, boleh. Kata siapa kerja pabrik haram? Lah kalau haram siapa yang ngasih makan orang Allah? Istri kita. Siapa yang ngasih makan anak kita? Betul. Ayo kerja pabrik, tapi kerjanya yang jujur. Betul. Betul. Gajian dapat 7 juta, ambil 700.000. Buat ibu 500. 100.000 buat yatim, 100 buat masjid, 100 buat musola, 100 buat Ustadz Fahmi. Alhamdulillah. Ya, itu saja mungkin dari saya, sebab berkata sudah dibagiin. Ini sudah dilalah. Ya, mudah-mudahan aya manfaatna. Pak, hampurakeun abinya. Lamun aya salah, hampurakeun saya. Ngampura henteu? Ngampura henteu? Nah, alhamdulillah. Kula maka dia niatna endek ngariung doang, endek mantuan tahlil. Kumang abdi titah ceramah. Ieu mah ceramah kejeung kula bahnya, lain kejeung sadayana. Mudah-mudahan manfaat kejeung urang sadayana, sebab mal mau'izatil afdal illa al-qurbu ilallah. Tidak ada nasihat yang paling indah kecuali nasihat itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariqah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.